Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengusap syukur Tuhan untuk anugerah dan kehadiran Tuhan bagi kami semua sampai saat ini. Oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami boleh dilayakkan, kami diberikan kesempatan untuk kami memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami dilayakkan Tuhan, diberikan kesempatan untuk mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Yang kami sungguh percaya Tuhan akan meneguhkan iman percaya kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percayakan kuasa firman Tuhan yang akan memperbaharui cara berpikir kami. Dan bahkan kami percaya Roh Kudus juga yang akan menolong kami untuk dibaharui, diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam segala keberadaan dan keterbatasan kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami membuka hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu Tuhan, iman kami boleh semakin kokoh. Dan bahkan kami boleh mengagungkan Yesus Tuhan Raja kami yang hidup ini ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu ini yang berdosa yang tidak ada apa-apanya Tuhan berdoa memohon. Kiranya pertolongan hikmat daripada Tuhan menolong hamba-Mu di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga setiap kami semua yang mendengarnya, kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami pulang dengan satu kerinduan untuk kami boleh semakin memuliakan Engkau Tuhan. Melalui ketaatan dan kasih kami kepadamu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema yang cukup menarik dan namun yang juga tidak asing buat kita Bapak Ibu Saudara, karena saya sangat percaya sekali bahwa hampir setiap Natal, entah sudah berapa tahun Bapak Ibu Saudara-saudara merayakan Natal, pasti tidak pernah melewatkan kisah ini, kisah tentang orang Majus. Tadi Bapak Gembala mengenalkan kepada saya seorang ibu jemaat mula-mula dari pertama gereja ini ada. Saya percaya pasti hampir tiap tahun juga ibu mendengarkan kisah Natal ini tentang orang Majus ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih ini, saya ketika merenungkan firman Tuhan ini sangat bagus, sangat relevan buat kita semua. Tema ini, judul ini bisa disebut sebagai studi perbandingan atau komparatif tadi. Membandingkan dua tokoh atau lebih untuk kita belajar bersama-sama dan melihat apa relevansinya buat kita sebagai orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin menjelaskan dulu pengantar buat kita semua pada pagi hari ini dari kisah orang Majus. Waktu Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 2 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara akan menemukan dua tokoh yang penting, dua kelompok orang yang penting yang akan menjadi pembahasan kita bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu Herodes dan juga orang Majus. Nah Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu baca kisah Matius, ingat bahwa ini bentuknya dalam berupa cerita. Seperti Bapak Ibu membaca komik. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab itu ada beberapa bagian. Waktu Bapak Ibu baca kitab Mazmur akan baca seperti puisi. Waktu Bapak Ibu baca tulisan-tulisan Rasul Paulus, Bapak Ibu akan membaca seperti surat. Tidak ada percakapan di dalamnya itu biasanya pada umumnya. Tapi waktu Bapak Ibu baca Injil Matius, Bapak Ibu akan menemukan banyak percakapan, banyak cerita. Nah di sini kita bisa melihat ada percakapan antara orang Majus dan juga Herodes di dalamnya itu. Nah Bapak Ibu bayangkan waktu Bapak Ibu nonton film sinetron. Ya, ibu-ibu yang suka nonton film sinetron biasanya ada tokoh utama, betul? Ada orang yang baik. Nah itu disebut sebagai apa? Protagonis. Ada tokoh yang baik. Dan kemudian ada yang kedua yaitu apa? Tokoh yang jahat, tokoh yang buruk, antagonis.
Ya biasanya kalau di sinetron begini, kurang asin, tunggu pembalasan saya. Nah seperti itu, ya kan? Jadi ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat. Tetapi dalam Injil Matius ini kita juga akan menemukan tokoh yang ketiga. Dalam cerita, genre cerita itu disebut sebagai tritagonis atau sebagai penengah. Nah siapa penengah di dalam kisah ini? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus ini menjadi perdebatan, menjadi diskusi antara orang Majus dan Herodes. Yesus menjadi sentral percakapan daripada orang Majus dan Herodes. Yesus menjadi sentral daripada respon sikap orang Majus dan juga Herodes di dalam kisah yang kita baca ini. Dan ini sangat penting untuk dipahami oleh pembaca Injil Matius pada waktu itu, yaitu orang Yahudi. Ini sangat menarik. Mengapa? Karena di dalam Injil Matius pasal 1, Matius memulai menuliskan tentang silsilah. Orang Yahudi sangat suka dengan silsilah. Nama seperti suku-suku tertentu, misalnya suku-suku Batak. Kalau mau tahu tentang profil seseorang, mau tahu tentang seseorang, lihat silsilahnya. Tapi ini menarik. Setelah membahas tentang silsilah Yesus yang keturunan Yahudi, lalu Matius ini masuk ke dalam cerita tentang orang Majus. Dan ini membuat mereka berpikir, mengapa kisah orang Majus ini harus masuk? Padahal orang Majus bukan orang Yahudi, orang asing. Lalu langsung masuk lagi di pasal yang kedua. Untuk memperkenalkan bahwa Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi Yesus juga untuk bangsa-bangsa lain. Keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan hanya untuk orang-orang umat pilihan Allah pada waktu itu, tapi Tuhan juga terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua respon daripada dua kelompok orang ini. Yang pertama adalah orang yang menerima Yesus sebagai raja. Dan yang kedua adalah orang yang menolak Yesus sebagai raja. Kedua respon ini dimasukkan di dalam Injil Matius. Diterimakan, diceritakan kepada orang Yahudi pada waktu itu. Untuk memberikan gambaran bahwa ada kelompok-kelompok orang Yahudi. Orang yang menerima firman Allah, orang yang menerima wahyu Allah, orang yang menerima nubuatan tentang datangnya raja. Tapi justru menolak Yesus Kristus. Dan pada sisi yang lain, dia menjelaskan ada orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin lebih mengajak kita untuk reflektif, untuk evaluasi. Karena setiap tahun kita merayakan Natal. Tapi ada satu dua pertanyaan reflektif yang sangat penting di dalam momen Natal ini. Supaya kita boleh semakin memaknai secara benar daripada setiap perayaan Natal yang selalu kita rayakan setiap tahunnya. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap Kristus di musim Natal ini? Bagaimana sikap Bapak Ibu terhadap Kristus? Bagaimana iman Bapak Ibu terhadap Kristus? Khususnya di momen Natal ini, di tengah-tengah perayaan Natal yang begitu meriah, begitu melimpah, diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sejak dari awal bulan ini. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke mall, restoran, ke macam-macam, wah penuh dengan ornamen-ornamen, dengan hiasan-hiasan Natal segala macamnya. Saya waktu di Filipina, Bapak Ibu Saudara, bulan September, bulan Oktober itu di stasiun-stasiun itu udah diputar lagu Natal. Di mall itu lagu udah diputar lagu Natal. Kalau nggak percaya Bapak Ibu jalan-jalanlah ke sana. Ya. Bulan Oktober, bulan November, tapi tiket tanggung sendiri. Maaf, saya tidak menjual tiket. Ya. Silakan. Itu sudah diputar. Rumah-rumah begitu meriah. Oh maaf, Indonesia belum seberapa kalau bikin hiasan-hiasan Natal di mana waktu saya di Filipina, rumah-rumah itu bikin kandang apa segala macam. Ya kan, luar biasa. Meriah sekali mereka merayakan Natal. Ya, saya sarankan Bapak Ibu tabunglah dari sekarang. Pergilah nanti Desember tahun depan. Pesan tiket, siapa tahu dapat diskon supaya bisa memahami betapa
Luar biasanya antusiasnya mereka merayakannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan pertanyaan kedua. Apakah kita merayakan Natal tapi kehilangan Kristus? Ini penting. Sebab kita bisa merayakan Natal. Kita bisa mempersiapkan Natal, menyambut Natal, tapi sesungguhnya kita kehilangan Kristus. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana dari dua tokoh ini. Dari Herodes dan dari orang Majus. Sama-sama mengetahui tentang Kristus. Sama-sama lihat Kristus. Sama-sama berhadapan dengan Kristus. Tetapi yang satu mendapatkan Kristus, yang satu kehilangan Kristus. Sama-sama sedang melihat, mendengar, mengetahui kelahiran Yesus Kristus, Natal. Tapi satu kelompok kehilangan Kristus, memberontak kepada Kristus. Tapi satu kelompok menerima Kristus, menemukan, mendapatkan Kristus. Apakah itu mungkin Bapak Ibu Saudara dialami oleh gereja Tuhan, dialami oleh anak-anak Tuhan, dialami oleh orang Kristen? Sangat-sangat mungkin. Saya tidak menjamin, bahkan saya berani berkata, belum tentu Bapak Ibu Saudara kita merayakan Natal. Kita sebagai orang Kristen, tapi kita mendapatkan Kristus. Belum tentu. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pertanyaan reflektif ini, ada hal yang ingin saya sampaikan yang penting. Dari isu perayaan Natal, saya ingin Bapak Ibu Saudara kita mengevaluasi mindset kita, cara berpikir kita dalam Natal, dalam merayakan Natal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia terlena dalam perayaan atau pengalaman Natal, Christmas celebration oriented. Namun belum tentu mengalami perjumpaan atau memiliki pengalaman pribadi dengan Kristus, Christ oriented. Begitu sibuk kita, begitu kita fokus dengan Christmas celebration, dengan perayaan, dengan tradisi, dengan apa macam-macam segala macam. Namun belum tentu kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mari kita mengevaluasi ini. Dan ini selalu Bapak Ibu Saudara secara pribadi merenungkan. Ketika saya mau memasuki bulan Natal, pasti saya selalu akan berdoa dan meminta, Tuhan jangan sampai saya sibuk dengan aktivitas Natal, tapi saya lupa dengan satu hal yang sangat penting. Fokus utama sama yaitu apa? Menyembah Yesus Kristus. Ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. You get the Christmas, but you do not get Christ. Anda mendapatkan Natal, tapi Anda tidak mendapatkan Kristus. That is the problem. Mengapa? Karena kita fokus. Saya tidak menyalahkan bahwa, kalau gitu nggak boleh dong Pak kita merayakan Natal. Saya tidak ngomong begitu. Silakan. Anda Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Natal segala macam, silakan. Pohon Natal, hiasan Natal, silakan. Kue Natal, baju Natal, silakan. Tapi jangan kehilangan fokus. Yaitu apa? Penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. The servant king. Raja kita. Jangan kehilangan fokus. Maka isu yang kedua adalah pengalaman sukacita di Natal yang bersifat kondisional dan temporal. Apa maksudnya? Kadang-kadang sukacita Natal kita, kegembiraan kita bergantung kepada apa yang ada di depan mata kita. Apa yang kita lihat di mata kita. Apa yang kita dengar dalam momen-momen Natal ini. Kondisional. Kalau nggak ada pohon Natal, nggak rame. Kalau tidak ada kue Natal, nggak lengkap rasanya. Nah ini kondisional, bahkan temporal. Temporal artinya apa? Sementara waktu saja, hanya bulan Desember. Selesai itu, bubar sudah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya bersaksi sedikit Bapak Ibu Saudara. Sebab saya bisa mengatakan bahwa Desember tahun ini, Natal Desember tahun ini, pengalaman saya pribadi adalah ini yang paling luar biasa dalam hidup saya bagaimana Tuhan mengajarkan saya. Dan jemaat kami yang layani di Cisalak. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa bulan yang lalu, kami jemaat sudah sepakat kami akan melakukan pelayanan Natal di panti asuhan.
Kami kunjungi beberapa panti asuhan dan sampai kepada satu panti asuhan yang kami lihat kondisinya yang paling membutuhkan. Ya, membutuhkan bantuan kami. Ini panti asuhan Katolik. Nah, begitu kami ngobrol-ngobrol dan survei, tempatnya masih memprihatinkan dan mereka mengatakan bahwa mereka masih punya tempat tinggal ini sementara, mereka pakai rumah orang dan mereka mau membangun rumah untuk anak-anak panti. Sudah 2 tahun bangun rumah untuk anak panti tapi belum selesai. Akhirnya kami putuskan, kami sepakat bahwa oke, bersama-sama dengan jemaat kita siapkan Natal untuk anak panti. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertengahan November, 17 November, saya sudah siapkan khotbah untuk mendorong jemaat supaya mereka punya hati peduli terhadap orang lain. Salah satunya terhadap anak panti. Saya ambil kisah dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya katakan bahwa gereja harus memberi makan kepada dunia. Murid-murid tidak punya apa-apa. Murid-murid tidak punya makanan untuk bisa diberikan kepada 5.000 orang. Tapi Yesus tahu mereka tidak punya apa-apa. Tapi Yesus mau mereka harus memberi makan kepada orang-orang di luar mereka itu. Saya sudah siapkan khotbah itu, 17 November. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Baru selesai mandi mau pakai baju, ya kan, mau berangkat ke gereja. Saya dapat kabar dari pengerja di gereja. Pak, atap plafon gereja ambruk, rubuh. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Ambruk, hampir semuanya dikirimin foto. Mimbar rusak, alat musik kena semua Bapak Ibu Saudara. Ambruk semua. Terus saya kaget Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Masa mana ini saya bilang. Baru mau khotbah mendorong mereka untuk memberkati anak-anak panti. Bantu mereka dalam pembangunan anak-anak rumah anak panti. Sekarang gereja kamu sendiri yang harus dibantu untuk membangun. Mesti mana nih saya bilang Tuhan. Wah, kami komunikasi di grup. Gimana? Abang tetap ibadah? Karena rumah lampu udah rusak semua begitu kan segala macam. Sudah kita tetap ibadah. Tetap ibadah di ruang sekolah minggu sempit-sempitan. Dalam perjalanan ke gereja saya naik motor. Apa saya harus ganti khotbahnya ini ya? Ganti khotbah Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Maksudnya menghibur jemaat Bapak Ibu Saudara. Oh sabarlah, Tuhan rubuh, Tuhan baik segala macam. Tapi Bapak Ibu Saudara, hati saya tetap khotbahkan. Tetap khotbahkan, gereja harus kasih makan untuk orang luar, termasuk anak-anak panti. Saya khotbahkan kepada jemaat, Bapak Ibu Saudara, ini panggilan Tuhan buat gereja kita. Nggak peduli, gerejamu hancur, gerejamu lagi butuh dana, nggak peduli. Kau harus kasih makan, karena itu firman Tuhan. Saya sampaikan begitu. Dan saya sampaikan katakan Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu pelajaran yang baik Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau menguji hati kita. Selama Desember ini kita tidak bisa menghias ruangan dengan perhiasan Natal. Tapi apa hatimu tetap tertuju kepada Yesus Kristus Sang Natal itu? Apakah engkau tetap setia beribadah kepada Tuhan? Apakah engkau tetap setia menyambut Natal? Sekalipun kondisi gerejamu belum memungkinkan untuk membuat hal itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kekurangan kami, saya beriman, bangun renovasi gereja. Wah, menjelang hari H pelayanan Natal, berkecamuk pikiran, bagaimana nih Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong. Kami terbatas terus bangun renovasi ini belum beres, ini masih kekurangan. Tapi Tuhan terus ingatkan saya, beri makan untuk orang-orang kehidupan itu. Maka saya ambil keputusan, tetap jalankan. Ada beberapa orang bilang, udah prioritaskan dulu, ini kan belum beres sama segala macam, supaya kita bisa merayakan Natal. Tapi Tuhan tetap gerakan kepada saya, harus beri kasih makan. Saya katakan bahwa gereja yang miskin bukan gereja yang tidak punya apa-apa. Gereja yang miskin bukan gereja yang tidak punya aset. Tapi gereja yang miskin adalah gereja yang tidak memberi. Karena gereja pada hakikatnya ada di dunia ini untuk memberi. Maka saya katakan, kita akan memberkati anak-anak panti. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, baru kemarin sore kami datang ke panti asuhan. Ketika saya dan ke panti itu, saya melihat kondisi anak-anak itu,
Dan kami memberikan persembahan itu dalam kekurangan itu. Walaupun gereja sudah mulai selesai, puji Tuhan atapnya sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Walaupun masih perlu banyak hal yang diselesaikan. Tapi saya katakan kepada jemaat, kita tetap berkati aja dulu anak-anak panti. Jangan khawatir, pasti Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berkati. Disinilah Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan bahwa ini adalah Natal terbaik kami. Bahwa di dalam segala pergumulan kami, dalam segala keterbatasan, kekurangan kami dalam merayakan Natal. Tapi Tuhan menggerakkan kami untuk menjadi berkat untuk anak-anak panti kami. Bantu mereka untuk bisa membeli bahan bangunan. Oh, kami jemaat itu sukacita sekali Bapak Ibu Saudara. Dan saya ajarkan kepada mereka, inilah Natal yang terbaik buat kita, buat Bapak Ibu Saudara. Karena sukacita kita bukan karena apa yang ada pada kita, tapi apa yang kita berikan kepada orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengendaki kita mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam Natal. Terutama bukan karena Christmas celebration, tetapi karena apa? Perjumpaan pribadi dengan Kristus, dengan Christ, yang bisa Bapak Ibu Saudara-saudara dapatkan melalui perayaan Natal. Perhatikan baik-baik. Saya tidak anti dengan perayaan Natal. Saya tidak anti dengan berbagai macam bentuk kegiatan perayaan Natal. Tapi saya percaya Tuhan mau ajarkan kepada kita. Seharusnya yang membuat kita bersukacita bukan karena perayaan itu, tapi karena perjumpaan kita dengan Yesus Kristus yang kita bisa dapatkan melalui perayaan Natal. Amin. Saya berkali-kali Bapak Ibu Saudara mendapatkan, kami kalau perayaan Natal sering mengundang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Undang orang Konghucu, orang apa gitu. Dan pada perayaan Natal itu dia bertobat, dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian dalam beberapa waktu kemudian dia dibaptis. Artinya apa? Orang itu menemukan Yesus Kristus, mendapatkan Yesus Kristus melalui perayaan Natal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, fokus kita jelas. Sama-sama kita merayakan Natal, sama-sama kita mengetahui kelahiran Tuhan Yesus, tapi fokus kita adalah pada apa? Yesus Kristus. Amin. Nah, oleh sebab itu dalam firman Tuhan ini sesuai dengan tema kita dari Herodes dan orang Majus, kita akan belajar dari dua kelompok ini. Paling tidak saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara ada 3 hal yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita cek. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, evaluasi respon dan pengenalan kita. Ya. Evaluasi respon dan pengenalan kita. Yang pertama itu Herodes dan orang Majus itu sama-sama memiliki pengetahuan tentang Yesus, tapi respon mereka sangat berbeda. Ya. Sama-sama mengetahui Yesus, sama-sama mengetahui bahwa Yesus lahir, tapi respon mereka beda. Herodes sama terkejut, kaget. Astagfirullah, ada seorang raja baru lahir. Semua kaget di Yerusalem, kaget. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Herodes melihat Yesus, melihat berita ini, responnya apa? Dia takut, dia merasa terancam. Dia takut dia turun tahta. Berbeda dengan orang Majus. Dia mengetahui siapa itu Yesus. Dia mengetahui siapa bintang itu. Dan itu membuat mereka bersukacita dan bahkan mau menempuh perjalanan yang jauh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya baca firman Tuhan ini, saya coba menyelami karakter daripada orang Majus ini. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya heran. Bahkan saya sempat berkata dalam hati saya, orang gila macam apa yang berani mau menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk menemui seorang bayi yang belum dia kenal, yang belum dia tahu siapa itu, bahkan belum ada hubungan darah. Bapak Ibu Saudara bayangkan kan, kalau kita misalnya di sini Jakarta ada keluarga kita, anak di Surabaya misalnya, mungkin cucu kita lahir, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Bapak Ibu Saudara akan memesan tiket, mencoba untuk ke sana.
Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tahu, mungkin di sini ada dulu mantan tetangga Bapak Ibu di sini, terus dia pindah ke Surabaya, Bapak Ibu Saudara dengar ada berita anaknya lahir, mungkin nggak Bapak Ibu kira-kira memesan tiket ke sana? Belum tentu, ya kan? Paling hanya ucapan selamat, oh selamat ya udah lahir, atau mungkin kirim sesuatu. Tapi untuk menempuh perjalanan ke sana, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya membayangkan orang Majus ini seperti ini. Nggak ada hubungan apa-apa paling. Nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan saudara gitu. Tapi begitu melihat bintang, kenapa mereka sampai memutuskan, yuk jalan ratusan kilometer hanya untuk menemui bayi ini. Gak habis pikir saya Bapak Ibu Saudara. Ratusan kilo. Dan zaman dulu itu gak ada pesawat, gak ada mobil. Adanya apa mereka naik transportasinya? Onta. Bapak Ibu tahu berapa kecepatannya onta? Kecepatan onta mungkin gak sampai 20 km per jam. Lambat sekali. Saya aja Bapak Ibu Saudara kalau bawa mobil gitu kan jalan-jalan 20 km di depan lambat udah kadang-kadang naik tensi saya. Lambat banget. Apalagi naik motor, saya bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara. Ini onta Bapak Ibu Saudara, kecepatannya berapa Bapak Ibu bayangkan. Dan ontanya ini bukan pembalap. Enggak ada sertifikat pembalap Bapak Ibu Saudara, ontanya ini. Tapi orang Majus ini menempuh perjalanan yang sangat-sangat jauh. Hanya untuk apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Respon yang sangat luar biasa. Di sini saya belajar, wow, luar biasa. Pribadi Yesus yang bisa membuat orang terkesima. Sampai-sampai orang Majus mau menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara buat kita, how about our heart? Perasaan kita ketika kita bertemu Yesus, kita mau bertemu Yesus itu kayak apa Bapak Ibu Saudara? Apakah kadang-kadang kita udah kehilangan rasa takut Bapak Ibu Saudara? Udah ada kehilangan cinta. Ayo jujur Bapak Ibu Saudara, mana lebih kita takutkan? Khawatir datang terlambat ke bandara atau terlambat ke gereja? Jujurlah Bapak Ibu Saudara. Mana kita lebih takut? Terlambat ke bandara atau gereja? Kita rela bangun pagi 2-3 jam sebelum ke bandara. Anak-anak kita berpikir, ini pengalaman saya juga. Nggak apa-apa lah nunggu di bandara 2 jam 3 jam nongkrong di situ daripada kehilangan tiket. Ya, coba kita begitu ke gereja, nunggu nggak apa-apa lah nunggu di gereja 2 jam 3 jam begitu kan. Waktu saya melihat orang Majus ini, saya secara pribadi tersentuh banget dengan hatinya mereka, respon mereka. Why? Mereka hanya untuk bayi itu. Dan perjalanan mereka gak sebentar loh. Sejarah mencatatkan, ada penafsir yang mengatakan kemungkinan itu kurang lebih perjalanannya 2 tahun. Jadi waktu mereka bertemu dengan Yesus, kalau kita lihat di dalam ayat 9, di situ mereka ada di dalam ayat 9 dan 10 itu, mereka menemui Yesus itu bukan lagi di kandang atau apa, tapi di rumah. Bahkan coba perhatikan di dalam ayat 16, saya bacakan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. 2 tahun, di bawah 2 tahun. Jadi perkiraan perjalanan panjang. Waktu Yesus lahir, datang ada bintang timur, mereka melakukan perjalanan yang panjang, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir, wow, that is amazing. Mereka menempuh perjalanan yang sangat panjang hanya untuk apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih daripada itu untuk apa? Untuk menyembah, untuk memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Oh, luar biasa Bapak Saudara. Udah datang jauh-jauh hanya untuk seorang bayi, lalu bawa persembahan yang saling mahal, yang luar biasa.
Saya sampai berpikir, orang macam apa Yesus ini? Sampai bisa membuat orang lain rela datang ratusan kilo menempuh perjalanan yang tidak gampang dan lama hanya untuk apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, pengetahuan teologi saja, pengetahuan tentang siapa itu Yesus Kristus saja tidak cukup. Tapi harus punya hati yang benar juga di dalamnya. Amin. Orang Majus tahu siapa Yesus, tapi responnya mereka menerima, mereka mencari. Herodes tahu siapa Yesus, tapi responnya dia ketakutan, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang berkaitan dengan ini adalah kita mengevaluasi hati dan motivasi kita. Yang pertama evaluasi respon dan pengenalan kita. Yang kedua adalah evaluasi hati dan motivasi kita. Kita sudah belajar tadi orang Majus ini datang jauh-jauh, responnya luar biasa, hatinya, dan lebih daripada itu motivasinya jelas. Cuma satu apa? Untuk menyembah Yesus. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Berbeda dengan Herodes. Dia menolak. Secara tidak langsung, walaupun dia ngomongnya ya munafik ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat itu. Nanti kalau kau sudah ketemu sama Yesus, kasih tahu lah aku ya. Biar kita sama-sama gitu ya. Nanti aku juga mau datang lah. Mau kasih persembahan, mau kasih ya. Siapa tahu ini memang benar-benar pewarisku. Ya. Tapi padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara dia apa? Dia mau membunuh. Dia mau membunuh. Dia mau mencelakai Yesus. Jadi responnya, hatinya sebetulnya dia menolak. Dia tidak mau pernah menemui. Walaupun dia bilang dia mau menemui Yesus, tapi sesungguhnya dia tidak pernah mau bertemu dengan Yesus. Hatinya sebetulnya memberontak, melawan kepada Tuhan. Tapi orang Majus, yang hatinya dia menghormati, dia mencari Tuhan Yesus. Dia bersukacita. Dia menyembah Tuhan. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana ketika kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Apakah hati kita ini menerima atau menolak? Mungkin waktu kita belajar tentang tokoh, bukan berarti kita mungkin harus sama 100% ya, seperti Herodes atau orang Majus ini, enggak. Tapi ada hal-hal mungkin yang bisa kita lihat, evaluasi, menjadi pelajaran buat kita. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, waktu saya kuliah di Batu Malang, kami punya anjing namanya Nero. Tahu Nero kan? Kaisar Nero, kaisar yang kejam. Jadi waktu itu kami habis belajar tentang pengantar teologi perjanjian baru. Dan kebetulan kami dapat anjing kecil putih. Kami terinspirasi, kita kasih saja nama Nero. Oh Nero itu kaisar kejam, padahal anjing ini gak kejam, gak kasar, lucu. Dosen bertanya kepada kami, kenapa kalian kasih anjing itu namanya Nero? Supaya kami gak lupa Bu, perjanjian baru. Jadi tidak 100%. Nah, tapi bagaimana dengan kita? Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, apakah hati kita menerima atau hati kita menolak? Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, pikul salib, terima atau tolak? Atau kita hanya mendengar yang enak-enak saja Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat di dalam Alkitab bagian firman Tuhan yang lain, ada kisah tentang seorang kaya, anak muda yang kaya. Dia datang kepada Tuhan itu, dia bilang, oh Tuhan, saya udah kasih persembahan puluhan, saya udah kasih beribadah, hukum Taurat, segala macam. Apalagi Tuhan yang bisa saya lakukan? Lalu apa kata Yesus? Masih ada yang kurang. Apa? Jualah hartamu dan bagikanlah kepada yang lain. Wah, keberatan dia. Enak aja loh, gue udah capek-capek, kumpulin segala macam, lu suruh jual lagi. Enggak. Oke. Nah, kadang-kadang manusia bisa begitu Bapak Saudara.
Kita sebagai orang Kristen. Ya, ini perlu kita evaluasi hati dan motivasi kita. Waktu kita memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara, apa hati kita, apa motivasi kita? Saya pernah dengar Bapak Ibu Saudara, ada kejadian Bapak Ibu Saudara. Seorang pendeta begitu mengkhotbahkan, berilah persembahanmu, nanti Tuhan akan balas 60 kali lipat, 100 kali lipat. Otak bisnisnya orang jalan. Woi, kasih persembahan berkali lipat nih untungnya. Naik nih 30 kali lipat, 60 kali lipat. Akhirnya dia memberikan persembahan bukan karena hatinya mau memberikan persembahan, tapi otak bisnisnya itu jalan. Keuntungan yang dia cari. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, begitu ternyata dia biasa-biasa saja, lalu dia tuntut hamba Tuhan itu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengajarkan kebenaran. Hati dan motivasi kita harus murni benar-benar oleh karena menyembah Tuhan Yesus Kristus. Karena taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang Majus udah datang jauh-jauh, capek perjalanan mungkin kira-kira hampir 2 tahun, kasih persembahan emas, kemenyan dan mur. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kira-kira mereka dapat untung apa? Kira-kira mereka balik modal gak Bapak Ibu Saudara? Dikasih ongkos balik gak sama Tuhan Yesus sama? Kan raja Tuhan Yesus. Dikasih ongkos balik gak? Coba berpikir kira-kira benefitnya seperti apa. Tapi inilah Bapak Ibu Saudara, hati dan motivasi yang murni dalam ketika beribadah, mengikuti Yesus, melayani Yesus, apapun itu semua Bapak Ibu Saudara, evaluasilah hati dan motivasi kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang kedua Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, evaluasi ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama, evaluasilah respon dan pengenalan kita kepada Tuhan. Yang kedua, evaluasilah hati dan motivasimu dalam mengikut Tuhan, dalam merayakan Natal. Dan yang ketiga, evaluasilah ketaatan kita. Natal tanpa ketaatan meaningless. Christmas without obedience meaningless. Bapak Ibu Saudara, kita bisa merayakan Natal dengan begitu luar biasa. Tapi kalau kita tidak memiliki ketaatan, untuk apa Bapak Ibu Saudara? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur, itu sebabnya saya katakan bahwa Natal ini adalah Natal yang terbaik, salah satu yang terbaik. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang akan Tuhan kerjakan lagi ke depannya untuk Natal-Natal berikutnya. Tapi hari Natal tahun ini saya bisa mengajarkan diri saya, mengevaluasi diri saya dan mengajak jemaat. Ayo, waktu kita merayakan Natal, fokusmu pada Kristus. Ya. Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa di gereja, nggak ada apa-apa. Tapi fokus, bertemulah dengan Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat kami sukacita terus ada. Dan saya masih terus terharu bersyukur kepada Tuhan, ketaatan. Walaupun kadang-kadang bahkan saya juga ada di debat juga sama istri saya. Udah, kalau emang kadang nggak ada ya nggak usah. Gitu. Sampai saya katakan, ini panggilan Tuhan udah lama. Gitu. Dan saya gak habis pikir, kenapa saya malah khotbahin pas gerejanya ambruk. Kan lebih enak kan sebelum gereja ambruk kan cocok gitu khotbahin itu. Tapi udah siap-siap, udah berangkat tiba-tiba ambruk harus khotbahin itu. Ganti khotbah bisa gak? Bisa. Bisa saya ganti khotbah. Tapi dalam perjalanan itu terus ketaatan. Dan ketika kami tahu situasi kami sulit, taat. Nah maka Bapak Ibu Saudara, saya mengajarkan kepada jemaat. Waktu Tuhan bawa kita masuk ke dalam proyek yang mustahil, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Belajar dari Maria,
Maria masuk dalam proyek yang mustahil. Dia hamil tanpa proses pertubuhan. Itu proyek yang mustahil. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Makanya Maria bertanya di dalam Lukas pasal 1. Bagaimana mungkin Tuhan? Aku kan belum bersuami. Itu proyek mustahil. Tapi malaikat berkata kepada Maria apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata apa? Jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Sesungguhnya ini akulah hambamu. Jadilah sesuai kehendakmu. Dan itulah yang saya katakan kepada Tuhan beberapa hari lalu. Kau bawa saya Tuhan masuk ke dalam proyek yang mustahil. Bagaimana memberkati dalam kekurangan. Saya mau taat Tuhan. Inilah saya hambamu. Jadilah padamu sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Fokus kita dalam perayaan Natal. Ketaatan. Amin. Sekian tahun kita menjadi orang Kristen. Sekian tahun kita merayakan Natal. Satu hal saja yang perlu kita uji. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Satu hal yang kebiasaan yang selalu kita lakukan kalau mau tahun baru apa? Resolusi. Memikirkan. Apa sih yang mau diubah? Begitu masuk tahun 2025, nanti kita punya resolusi apa? Saya mau melanjutkan apa yang belum diselesaikan tahun 2024. Resolusi saya tahun 2025 adalah melakukan resolusi tahun 2024. Sama saja, berulang-ulang terus. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Natal adalah undangan untuk mengenal, menyembah dan taat kepada Kristus. Bukan hanya merayakannya. Bintang timur itu datang. Bintang timur itu menampakkan diri. Sebagai satu bentuk anugerah secara umum. Baik kepada orang Majus. Itu adalah undangan. Dan orang Majus meresponnya. Mereka datang. Nah, bukan hanya merayakan, tapi mereka taat kepada Kristus. Orang Majus ketika mereka diingatkan dalam mimpi untuk pindah jalan yang lain, mereka taat. Dan yang kedua, merayakan Natal menjadi sia-sia jika Kristus bukan prioritas utama dalam hidup kita. Perayaan Natal akan menjadi sia-sia kalau Tuhan Yesus Kristus bukan prioritas utama dalam hidup kita. Seperti yang saya sampaikan. You get the Christmas, but you do not get the Christ. Anda mendapatkan Natal, tapi Anda tidak mendapatkan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk memastikan terlebih dahulu. Bukan hadiah Natal yang harus kau pastikan apakah kita dapat. Bukan diskon besar-besaran yang kita harus pastikan kita dapatkan. Tapi apa? Anugerah melalui Tuhan Yesus. Pastikan itu kita terima dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Natal tanpa Kristus hanya menjadi rutinitas yang sia-sia. Kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, saya bergabung di dalam kepanitiaan Natal, baik di gereja ataupun yang lain. Tidak jarang Bapak Ibu Saudara menimbulkan keributan. Tidak jarang menimbulkan perpecahan. Tidak jarang menimbulkan akar pahit kebencian. Banyak itu terjadi. Apalah artinya Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak taat, tidak mengampuni. Mari kita mau merayakan Natal. Kita belajar dari orang Majus ini. Evaluasi, respon, dan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Evaluasilah hati dan motivasimu dalam merayakan Natal, dalam mengikut Tuhan Yesus, dalam melayani Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, evaluasilah ketaatanmu kepada Tuhan, cintamu kepada Tuhan.
Selamat menyambut Natal, selamat merayakan Natal 25 Desember 2024. Dan selamat memasuki tahun yang baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang hidup, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami mengevaluasi respon pengenalan kami, pengetahuan kami tentang Kristus, mengevaluasi hati dan motivasi kami ketika kami merayakan Natal, mengikut Yesus, melayani Tuhan, beribadah, bahkan untuk mengevaluasi ketaatan kami kepada Engkau ya Bapa. Kami menyadari Tuhan kami adalah orang yang berdosa. Tapi kami bersyukur anugerah Tuhan Kau nyatakan kepada kami melalui tanda bintang timur. Melalui Natal kami diberikan anugerah. Kami diperlihatkan kepada anugerah yang tiada terkira, anugerah yang tiada batas. Yaitu pribadi Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mohon Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar setiap kali ketika kami merayakan Natal, ketika kami memasuki bulan Natal, fokus kami jelas hanya pada Yesus Kristus. Dasar sukacita kami jelas hanya pada pribadi Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, jangan kami mengalihkan fokus kami, sukacita kami, pikiran kami untuk bukan hal-hal yang terutama, yaitu pribadi Yesus. Karena kami tahu Tuhan, pribadi Yesuslah yang lahir dan yang mati, bangkit untuk menyelamatkan kami. Dan itu adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan, supaya Roh Kudus juga menolong kami. Supaya kami hidup punya hati, motivasi dan ketaatan yang benar dalam kami mengikut Engkau Tuhan Yesus. Sehingga perayaan Natal kami menjadi perayaan Natal yang bermakna. Menjadi perayaan Natal yang mengubah hidup kami. Perayaan Natal yang menolong kami untuk hidup dalam ketaatan. Karena kami tahu Tuhan, itulah kehendak-Mu Tuhan bagi kami semua. Ketaatan. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Rendu. Beserta dengan seluruh pelayan Tuhan, pengerja majelis jemaat. Jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dilayani di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada mereka. Terus mereka nikmati dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dan hamba percaya Roh Kudus akan terus mengajar jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup mereka, menuntun mereka di dalam ketaatan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana kita merespon Natal dengan benar. Dengan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan segala abad. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri dalam doa penutup, saya mau sedikit sampaikan Natal kita tanggal 25 Desember di tempat ini, jam 5 sore ya, hari Rabu seperti ditulis di sana. Bapak Ibu silakan ceritakan, sampaikan kepada teman-teman untuk sanak, famili, saudara, atau tetangga bisa datang mendengarkan khotbah Natal. Sebentar jam 10:30 dari tempat ini, jam 10 mungkin kita berangkat untuk ke Yayasan El Safan, Yayasan Tuna Netra dan berkebutuhan khusus. Dari Youth akan merayakan Natal bersama dengan mereka. Dukung di dalam doa supaya menjadi berkat. Kemarin saya khotbah Natal di sore hari, satu hal yang saya mau sampaikan sebelum kita akhiri dalam doa penutup. Di akhir daripada perayaan peringatan Natal, Bapak yang mengundang saya untuk bicara, dia undang teman-teman, sanak famili, teman-teman sekolah. Dia katakan satu kalimat yang saya pikir itu menjadi berkat bahkan buat saya yang menyampaikan renungan. Dia katakan, kiranya teman-teman semua di sini yang saya undang, kita bisa sama-sama kumpul nanti di sorga. Semuanya, dia bilang. Itu orang awam yang ngomong begitu. Dia punya hati supaya semua yang merayakan Natal boleh masuk sorga. Kenal siapa Sang Bayi Natal, Kristus Tuhan yang dilahirkan. Kiranya kita punya semangat spirit seperti itu untuk menceritakan siapa Kristus kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Kita naikkan pujian nomor 4 dengan tempo yang lambat saja tanpa ritme. Beritakanlah di gunung, ingatkan diri kita di lembah, di mana-mana, beritakan di berbagai tempat, Kristus Sang Penebus sudah lahir. Kita bicara kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah memberitakan Sang Penebus yang lahir di palungan? Temponya lambat saja, refnya saja. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana, beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Bait yang terakhir, telah lahir di palungan, Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana, beritakanlah di gunung, lahir penebus. Mari kita berdoa. Kiranya puji-pujian ini mengingatkan kami bahwa Kristus Tuhan penebus kami sudah lahir, dan kami kiranya boleh memberitakan tentang kelahiran-Mu di mana-mana, di kantor, di rumah kami, pada tetangga kami, di berbagai tempat. Kami ingat ada banyak orang yang memerlukan, yang membutuhkan mencari Sang Penebus yang kami peringati setiap Natal. Tuhan, ingatkan kami supaya kami jangan menjadi orang Kristen yang egois, tetapi kami boleh ceritakan Kristus kepada orang lain. Marilah Tuhan menolong setiap kami di tengah-tengah pergumulan kami untuk semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Di depan mata kami ada orang-orang yang harus kami bawa, kami ceritakan, supaya mereka juga boleh mengecap kebaikan Tuhan melalui peristiwa Natal yang kami peringati,
yang kami rayakan. Lihatlah setiap jemaat-Mu dalam segenap pergumulan mereka. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang hidup bergantung berharap kepadamu di tengah-tengah pergumulan seperti apapun, bahkan di lembah-lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Terima kasih untuk penghiburan sukacita firman Tuhan, bahwa Engkau tahu siapa yang rindu untuk datang menyembah kepadamu. Kami tahu Engkau melihat menilik setiap hati kami, supaya kami akhirnya secara pribadi demi pribadi hanya datang kepada Tuhan untuk sujud menyembah dengan takut dan gentar, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam 1 minggu ke depan, sebagian ada yang sudah masuki masa libur bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan. Ingatkan mereka untuk menjadikan Kristus Tuhan, Allah penebus juru selamat bagi keluarga dan bagi pribadi mereka. Banyak yang ingin kami bawa dalam doa. Biar Tuhan terus mendidik mengajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari sorga, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, sampai kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka di dalam kekekalan. Amin. 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 Silakan duduk dan bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati.